anak-anak, apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini kita sudah masuk pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, masuk pada subtema 1. Pembahasan kita hari ini tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menggunakan kata tanya. Selain menggunakan kata tanya, kita juga akan membahas mengenai wawancara. Yang pertama kita masuk pada kata tanya. Berikut ini ada beberapa contoh menggunakan kata tanya. Adapun bentuk kata tanya sebagai berikut: apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Nah, mari kita melihat materi selanjutnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal tentang padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Mari kita membaca teks berikut dalam hati dan pahamilah isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya, Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi tradisional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini intinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, dari bacaan tadi kita dapat memberikan beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Di sini ada contoh 5 kata dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, itulah beberapa contoh soal dengan menggunakan kata tanya. Sekarang kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu wawancara. Mari kita cari tahu apa itu wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk memperoleh sesuatu
suatu informasi dari narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau sebagai sumber informasi. Selanjutnya, pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber. Berikut kita masuk pada tujuan. Tujuan dari wawancara adalah mencari bahan informasi. Yang kedua, mencari bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Selanjutnya masuk pada jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Adapun tahap-tahap wawancara sebagai berikut. Ada 7 tahap. Yang pertama, yaitu menentukan topik wawancara. Kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang keempat, menghubungi narasumber yang akan diwawancara. Kelima, membuat garis besar daftar pertanyaan yang akan diajukan. Dan yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Dan yang ketujuh, yaitu mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Nah, anak, demikianlah pembahasan atau penjelasan mengenai menggunakan kata tanya serta arti serta tahap dan jenis-jenis wawancara. Demikian pembelajaran kita sampai di sini dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Ibu harap para anak-anak dapat memahami apa yang telah dijelaskan tadi. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya dan selalu Ibu mengingatkan kepada adik-adik sekalian untuk menggunakan masker dimanapun Anda berada, terlebih khusus di luar ruangan. Selalu membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan membilasnya di air yang mengalir. Wajib menjaga jarak 1-2 meter. Dan juga menghindari atau menjauhi kerumunan atau keramaian. Dan yang terakhir, janganlah pernah kita lupakan untuk selalu memanjatkan doa kepada Tuhan agar kita senantiasa dilindungi, dihindarkan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, terlebih khusus virus COVID-19 ini. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.